Assalamualaikum, selamat pagi. Sudah semangat belajar? Nah, hari ini kita akan mempelajari materi baru di kelas 7 yaitu himpunan. Sebelum mulai, perkenalkan nama saya Rizky Martayu. Saya mengajar di SMP Waidiah Kota Kediri. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama pengertian himpunan. Yang kedua adalah menyatakan atau menyebutkan anggota himpunan. Yang ketiga adalah menyatakan banyaknya anggota himpunan. Langsung kita ke materi. Materi pertama adalah pengertian himpunan. Nah, kalau kita mendengar kata himpunan, kata yang terlintas pertama apa? Jika kita mendengar kata himpunan, biasanya kita sinonimkan dengan kata kumpulan. Kumpulan itu sendiri, apakah semua kumpulan itu sendiri bisa disebut dengan himpunan? Yuk, kita lihat, coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang pertama adalah kumpulan buah-buahan. Gambar yang kedua adalah kumpulan cewek-cewek yang manis. Gambar ketiga adalah kumpulan buku-buku tulis. Di antara ketiga kumpulan tersebut, mana yang merupakan himpunan atau semuanya bisa disebut himpunan? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kumpulan buah-buahan. Kalau kumpulan buah-buahan, semua orang sudah tahu ya namanya buah-buahan, ya apel, ya anggur, ya pisang. Tidak ada orang yang bilang buah-buahan itu batu, pasir, tidak ada. Karena ini sudah jelas anggotanya, maka dia bisa disebut himpunan. Kalau kumpulan cewek-cewek yang manis gimana? Nah, ini kategori manis tiap orang berbeda-beda. Ada yang bilang si A ini manis, sedangkan orang lain bilang oh si A ini tidak manis. Makanya kita tidak bisa menyatakan ini himpunan. Nah, kalau yang kumpulan buku tulis, semua orang udah tahu buku tulis itu seperti apa. Maka ini sudah jelas juga, maka ini bisa disebut himpunan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang terdefinisikan dengan jelas. Terdefinisikan dengan jelas ini maksudnya apa? Maksudnya orang punya persepsi yang sama, tidak ada orang punya persepsi yang berbeda. Jadi semua punya persepsi yang sama, mana yang merupakan anggota, mana yang merupakan bukan anggota. Itu yang dimaksud dengan didefinisikan dengan jelas. Nah, untuk lebih jelasnya saya punya contoh. Sebentar. Nah, tentukan himpunan atau bukan himpunan pernyataan berikut ini. Nah, kalau hijau ini berarti dia himpunan, kalau merah berarti ini bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan anak berbaju merah di pasar. Nah, ini sudah jelas objeknya. Anak berbaju merah di pasar, makanya dia bisa disebut himpunan. Lanjut, kalau kumpulan makanan enak di restoran, himpunan atau bukan? Iya, dia bukan merupakan himpunan. Karena kategori enak, tiap orang itu berbeda-beda, makanya belum bisa disebut himpunan. Lalu, kumpulan anak SMP yang berbadan tinggi. Ayo, kalau kumpulan anak SMP yang berbadan tinggi ini himpunan atau bukan? Iya, ini bukan himpunan karena kategori tinggi juga beda-beda. Kalau di sini 160 sudah tinggi, tapi kalau di Eropa belum tinggi, maka dia belum bisa disebut himpunan karena tidak terdefinisikan dengan jelas. Kalau yang ini, kumpulan bilangan AC yang lebih dari 10 sudah terdefinisi jelas dengan jelas atau belum? Iya, sudah dengan jelas. Yang namanya lebih dari 10 ya 11, 12, 13. Nah, maka ini bisa disebut dengan himpunan. Nah, sudah bisa membedakan ya mana yang merupakan himpunan atau bukan himpunan? Nah, sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke materi berikutnya. Penulisan himpunan. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A besar, B besar, C besar, dan objek-objek yang ditulis di antara dua kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, berarti untuk himpunan harus ada kurung kurawalnya. Ini contoh untuk lebih jelasnya. Nih, A sama dengan penulisannya seperti ini, kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Nah, kalau sudah ada kurung kurawal, ini dibaca himpunan. Berarti A adalah himpunan 1, 2, 3, sampai 9. Lagi, B adalah himpunan apel, anggur, pepaya. Seperti itu. Berarti kalau sudah ada kurung kurawalnya, ini tetap dibaca himpunan. Yang C adalah himpunan bilangan ganjil. Nah, berarti sekali lagi untuk penulisan himpunan menggunakan huruf kapital untuk penamaannya, ada tanda sama dengannya dan kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini menggantikan kata-kata himpunan itu sendiri. Berarti kalau sudah ada kurung kurawalnya, berarti dia bisa dibaca himpunan walaupun tidak ada tulisan himpunannya. Berarti C ini dibaca, yang ini C adalah himpunan bilangan ganjil. Sudah cukup jelas? Nah, kalau sudah cukup jelas, kita ke materi berikutnya. Materi kedua adalah menyatakan atau menyebutkan anggota himpunan. Anggota himpunan, apa itu anggota himpunan? Benda atau objek yang dimuat dalam suatu himpunan disebut anggota himpunan, atau istilahnya adalah elemen. Ya, benda yang ada di satu himpunan itu disebut elemen. Nah, notasi dari elemen itu sendiri adalah seperti ini. Kayak tapi agak panjang. Sedangkan notasi yang bukan anggota himpunan seperti ini. Dicoret. Nah, sudah cukup jelas. Kita kasih contoh biar tambah jelas lagi. Nah, ini saya punya contoh himpunan. A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Bilangan ganjil kurang dari 10. Maka, dari kalimat tersebut kita bisa tahu bahwa apakah satu elemen dari A? Iya. Satu adalah anggota dari A. Maka satu elemen dari A. Kalau yang ini, 4. 4 itu bukan anggota dari A. Karena yang diminta di A ini adalah bilangan ganjil, sedangkan 4 adalah bilangan genap. Maka 4 bukan elemen dari A. Berikutnya 7. 7 itu ganjil kan ya? Nah, dan kurang dari 10, maka 7 juga termasuk elemen dari A. Kalau 8, 8 genap. Berarti sudah pasti bukan elemen dari A. Nah, mengerti ya penulisannya elemen dan bukan elemen seperti ini. Materi berikutnya menyebutkan anggota himpunan. Saya punya 2 tabel di bawah ini. Kita sebutkan anggota himpunannya masing-masing. Misalkan yang A, warna lampu lalu lintas. Berarti anggotanya apa saja? Berarti A sama dengan anggotanya adalah himpunan merah, kuning, hijau, kan warna-warna lampu lintas. Kalau contoh berikutnya C adalah himpunan bilangan asli lebih dari 4. Maka anggotanya apa? Anggotanya ya 5, 6, 7, 8 karena lebih dari 4. Yang E, himpunan alat tulis. Nah, kalau alat tulis, apa anggotanya kita sebutkan? Anggotanya ya pensil, pulpen, penghapus, dan lain. Lalu yang G, himpunan bilangan genap lebih dari 3 tetapi kurang dari 10. Lebih dari 3 kurang dari 10 bilangan genap. Ya, anggotanya 4, 6, 8. Nah, sudah jelas? Mudah sekali bukan? Nah, berikutnya kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah kardinalitas himpunan. Nah, apa itu kardinalitas himpunan? Saya jelaskan. Kardinalitas adalah banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Jadi, anggota himpunan yang berbeda. Berarti yang berikutnya, untuk menyatakan banyaknya anggota yang berbeda dalam satu himpunan menggunakan notasi N. Ya, N kecil. Berarti kardinalitas himpunan ini dilambangkan dengan huruf N. Untuk penulisannya, contoh,
banyaknya anggota himpunan A, maka dapat ditulis dengan N dalam kurung A. Seperti ini. Jadi kalau nanti himpunan B, ya N dalam kurung B. Itu udah jelas ya? Saya masuk ke contoh. Sebutkan banyak anggota dari himpunan berikut ini. A. A adalah himpunan nama hari yang berawalan huruf S. Nah, sebelum menyebutkan banyak anggota, kita data dulu anggotanya apa saja. Nah, hari yang berawalan huruf S adalah Senin, Selasa, Sabtu. Nah, ini anggotanya ada berapa yang berbeda? Anggotanya ada 3. Berarti kardinalitas A atau banyak anggota A adalah 3. Contoh berikutnya. D. D adalah bilangan prima kurang dari 10. Nah, kita data dulu anggota D apa saja. Bilangan prima kurang dari 10 yaitu 2, 3, 5, 7. Berarti berapa banyak anggota D? Banyak anggota D ada 4. Berarti penulisannya seperti ini. N dalam kurung D sama dengan 4. Berikutnya, G. G adalah himpunan pembentuk kata matematika. Nah, berarti kita data dulu seperti tadi, seperti himpunan A, seperti himpunan D. G itu anggotanya apa saja? Nah, untuk huruf yang kembar, untuk yang huruf yang keluar 2 kali seperti A ditulis 1 kali saja. Ya, berarti G-nya itu sendiri adalah M, A, T, I, E, dan K. Berarti anggotanya ada berapa? Anggotanya ada ya 6. Sudah mengerti? Nah, gampang sekali kan materi himpunan ternyata. Nah, untuk menguji pengetahuan kalian, pemahaman kalian tentang materi yang saya jelaskan tadi, ini saya punya latihan soal, disiapkan HP-nya, nanti setelah selesai dikirim ke link yang telah saya sediakan. Udah siap di screenshot? Ini dia soalnya. Ada 3 soal. Sudah? Oke. Cukup sekian materi hari ini. Nah, tentang himpunan kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.